Salam. Parhalado HKBP Cirebon mengucapkan selamat beribadah pada hari Minggu ini, terutama pada jemaat yang berada di rumah. Kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Allah yang Maha Kasih, yang telah mengantarkan kita memasuki minggu ke-11 setelah Trinitatis. Hendaklah kita selalu memuliakan Tuhan Allah kita, yang menciptakan langit bumi, memuji Yesus anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan, memuji Roh Kudus yang selalu menyertai perjalanan hidup kita, di dalam Tuhan yang memampukan kita untuk mengendalikan diri kita terhadap kemajuan teknologi dunia ini. Marilah kita menaikkan pujian syukur dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Allah Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur bagimu karena kami boleh berkumpul kembali di dalam bait-Mu yang kudus. Namun demikian kami harus selalu waspada agar kami tidak terinfeksi oleh virus corona yang masih belum berakhir dari dunia ini. Akibat pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kami harus memakai kemajuan teknologi hingga sampai ke dalam bait suci-Mu. Ya Tuhan, tuntunlah kami agar kami boleh mengandalkan diri kami masing-masing, agar kemajuan teknologi yang kini sedang berkembang akan kami pergunakan demi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah menuntun kami agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan teknologi di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Engkau telah memanggil kami menjadi anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu kami harus selalu menjaga kekudusan setiap harinya. Tetapi pada akhir-akhir ini, semakin banyak dari antara kami yang jatuh ke dalam dosa, yang tidak mampu menjaga kekudusan anggota tubuh Kristus, yang memakai kemajuan teknologi untuk membuat keributan, pergaduhan, juga penipuan terhadap sesama. Yang paling berbahaya juga selalu banyak terjadi perselingkuhan yang mengakibatkan retaknya keharmonisan di dalam rumah tangga, sehingga harus menghadapi hukuman adat, juga siasat gereja. Ya Tuhan Allah kami, bimbinglah kami supaya kami dapat mengendalikan diri dalam menghadapi kemajuan zaman di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah menuntun kami agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan teknologi di dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, gereja-Mu kini ikut bersuka cita atas kemajuan yang ada dalam dunia ini. Teknologi juga kami ikutkan dalam ibadah di gereja-Mu. Kami melihat ya Tuhan, begitu banyak hal-hal yang baik yang kami peroleh dari teknologi, tetapi banyak juga hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang boleh membawa kami ke dalam kegelapan. Tuhanlah yang membimbing kami untuk menggunakan kemajuan teknologi sesuai dengan kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah menuntun kami agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan teknologi di dunia ini. Ya Tuhan, waktunya sudah semakin dekat. Gereja-Mu HKBP mengadakan sinode Godang HKBP. Sebagian dari distrik-distrik telah memulai dengan sinode distrik, dan beberapa distrik yang lain masih harus memulainya pada minggu-minggu ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami umat-Mu, biarlah semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari perpecahan, agar gereja-Mu tetap bersatu untuk melakukan segala pekerjaan yang baik. Biarlah kami memakai segala kemajuan untuk mencari kedamaian di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah pandemi virus corona secepatnya berlalu dari dunia ini, agar segera rancangan gereja-Mu boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah membimbing kami agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan dunia, agar kami selalu memakai kemajuan yang ada untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah kami, janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami.
karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-11 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Marilah kita baca secara responsoria. Adapun seluruh bumi
satu bahasanya, dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan targala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan berterserak di seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau-balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau-balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengar puji-pujian virtual dari anak-anak lepas CD. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Yesus. Ku tetap percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada Saat
hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada Bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan ada bagi yang setia dan Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Syukur kami padamu, Tuhan Kepala Gereja, sebagai tubuh-Mu. Kami Kau pelihara, oh Tuhan urapilah pelayan jemaat-Mu menjadi gembala penuh karunia-Mu. Mengenapi Roh Kudus, kobarkanlah imannya untuk mewartakan Injil-Mu di dunia. Oh Tuhan, curahkanlah wibawa yang tersulit, agar dihayati panggilan-Mu yang suci. Kepadamu sajalah harapannya selalu, tetap dan setia, teguh pada firman-Mu. Dunia layakkanlah bagi-Mu tiap hari, berani bersaksi dan giat melayani. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus warga jemaat Huria Kristen Batak Protestan HKBP Cirebon, firman Tuhan bagi kita pada minggu yang ke-11 setelah Trinitatis, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya bagi kita dan sudilah mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Horas madihita saluhutna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus jemaat Tuhan yang sekarang masih berada di rumah untuk beribadah. Firman Tuhan pada minggu ini mengambil topik pengendalian diri terhadap teknologi. Saudara-saudara, firman ini dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Korintus, di mana kota Korintus merupakan kota yang sangat sibuk dengan ekonomi perdagangannya yang banyak orang lalu lalang di tempat itu. Kemudian secara filosofi, orang Korintus sudah masuk ke dalam filosofi ke-Yunanian. Dan kehidupan mereka banyak mengenal tentang dewa-dewa. Dan di dalam dewa-dewa tersebut ada yang disebut dengan dewa kesuburan, dewi kesuburan, dan kehidupan mereka banyak dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman bahwa tubuh itu sendiri merupakan sesuatu yang perlu untuk dinikmati, bukan untuk dikekang. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus,
ketika Paulus menuliskan firman ini kepada jemaat Korintus, supaya jemaat Korintus sebenarnya agar mereka memiliki perbedaan paradigma ke dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan kekristenan yang mereka anut, sehingga mereka mengenal Allah dengan benar dan menghidupi kekristenan, etika kehidupan mereka sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Pada firman Tuhan hari ini dimulai dengan kalimat segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Kalimat ini mau menyatakan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa seorang Kristen adalah orang yang sudah dimerdekakan dari segala ikatan. Ikatan dosa, ikatan hukum, ikatan-ikatan kemanusiaan lainnya. Namun dalam kemerdekaan itu, dia melihat bahwa segala sesuatunya adalah halal. Bila dilakukan dan ketika bisa dilakukan ada sebuah pemahaman, tetapi bukan semuanya berguna. Kalimat ini Bapak Ibu Saudara-saudara mau mengatakan kepada orang Korintus bahwa mereka memang sudah dimerdekakan dari dosa. Mereka sudah dimerdekakan dari ikatan-ikatan aturan-aturan dunia. Namun demikian, kehidupan mereka bukan menjadi bebas melakukan segala sesuatu. Namun harus mengingat bahwa di dalam kebebasan itu, apakah itu berguna atau tidak? Itu menjadi catatan. Di dalam kebebasan itu, apakah itu berguna atau tidak? Dan kalimat yang kedua dikatakan pada ayat yang ke-12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Kalimat ini Bapak Ibu Saudara-saudara mau mengatakan bahwa kehidupan kekristenan, kehidupan mereka yang percaya kepada Kristus Yesus, melihat bahwa segala sesuatu adalah halal baginya, kemudian namun dia tidak diperhamba oleh apapun. Hal-hal apa saja yang bisa memperhamba kita di dunia ini? Hal-hal apa saja yang bisa memperhamba? Dalam kalimat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada beberapa hal yang dilakukan oleh orang percaya sehingga dia diperhamba oleh yang dilakukannya. Yang pertama, yang terjadi adalah masalah hawa nafsu. Hawa nafsu daging, yaitu percabulan, itu yang diterangkan dan diterangkan oleh Paulus dalam firman Tuhan pada minggu ini. Ketika seseorang menjadikan atau ketika seseorang mengikat dirinya kepada percabulan, maka ia diikat oleh percabulan diri itu sendiri. Mengikat diri pada percabulan menjadi satu dengannya. Itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-16. Ya. Coba kita baca ayat yang ke-16. Atau Tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ya, artinya ketika seseorang mengikatkan dirinya kepada hawa nafsunya, maka dia itu adalah diikat oleh satu tubuh dengan hawa nafsu sendiri, dan hawa nafsu itulah yang menguasai dirinya. Padahal jelas tadi pada ayat yang ke-12 di awal itu sudah sangat jelas bahwa segala sesuatu hal, tetapi aku tidak mau diperhamba oleh apapun. Oleh karena itu hawa nafsu itu merupakan sesuatu yang penting, tapi jangan diperhamba oleh hawa nafsu. Titik. Sampai di sana. Saudaraku yang kekasih, kalimat yang berikutnya yang harus dipahami, bagaimana kita agar memahami diri kita bahwa kita adalah merupakan sesuatu yang terpenting dalam kehidupan ini.
bahwa tubuh kita ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting bagi kehidupan sebagai orang yang percaya. Orang percaya tidak diperhamba oleh apapun. Itu harus kita ingat. Orang yang percaya agar tidak diperhamba oleh apapun, kita harus melihat ayat yang ke-13. Apa dikatakan dalam ayat 13? Tubuh kita adalah untuk Tuhan. Ternyata apa yang dilakukan oleh tubuh kita adalah untuk Tuhan. Apa yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan. Apa yang kita pikirkan adalah untuk Tuhan. Dan setiap hal-hal yang kita lakukan dalam keseharian kita adalah untuk Tuhan. Dan yang kedua di ayat yang ke-15 dikatakan tubuh adalah anggota Kristus. Tubuh kita merupakan anggota Kristus. Artinya ketika kita menyadari ketubuhan kita, kedagingan kita, kita harus menyadari bahwa tubuh kita ini, kedagingan kita harus dipimpin oleh Kristus. Kalau dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara anggota, berarti dia harus patuh kepada yang memimpinnya. Siapa yang memimpinnya? Yaitu Yesus Kristus sendiri. Sehingga apa yang menyenangkan Kristus itulah yang dilakukan sehingga kita tidak mau diperhamba oleh apapun. Itu orang yang sudah dipimpin oleh Yesus Kristus sendiri. Dan yang berikutnya di ayat yang ke-19 dikatakan tubuh adalah bait Roh Kudus. Artinya di dalam kehidupan ini, di dalam tubuh kita ini, amanginang anak-anak kami remaja Napo Sebulung, harus sebenarnya memancarkan kekudusan, harus memancarkan kehidupan hidup kudus sebagai orang percaya. Di mana ayat yang ke-19, kamu bukan dirimu sendiri. Kamu bukan dirimu sendiri artinya orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu bukan miliknya sendiri lagi tubuhnya, tapi sudah milik dari Kristus. Sudah milik Allah, sudah menjadi kepunyaan Allah dan didiami oleh Roh Allah. Artinya bukan lagi berhak kita secara pribadi untuk melakukan keinginan-keinginan keduniaan. Tapi dia harus bisa memahami dalam dirinya adalah Allah yang bersemayam. Bahwa di dirinya adalah Allah yang selalu melihat, memperhatikan, membimbing setiap orang yang percaya kepada Kristus. Namun di dalam perjalanannya ketika kita melihat ayat ini sampai ke ayat yang terakhir, di dalam perjalanan ayat firman Tuhan ini pada saat ini sering yang terjadi adalah ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-18. Ini yang terjadi. Apa dikatakan pada ayat yang ke-16? Mari kita membaca ayat yang ke-16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ya, dilanjutkan ayat yang ke-8, ke-18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Iya, terima kasih. Artinya ada sebuah keinginan di dalam diri manusia untuk melakukan apa yang dikehendakinya, untuk mencemarkan tubuhnya, dan dia tidak lagi menguasai dirinya tapi sudah dikuasai oleh keinginannya sendiri. Diumpamakan tadi yang dinyatakan di sini tentang perempuan cabul. Ketika seseorang melakukan sebuah tindakan percabulan, pada awalnya dia melakukan main coba-coba. Pada akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan bagaimana untuk memutuskan ini? Bagaimana kita untuk memutuskan ini? Dia harus menyadari apa yang dikatakan dari awal tadi bahwa dia adalah milik Kristus. Dia didiami oleh Roh Kudus dan dia akan memuliakan Allah melalui tubuhnya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini dibuat
temanya yaitu pengendalian diri terhadap teknologi. Apa hubungannya kira-kira? Saya agak sedikit bingung apa hubungannya ini kepada teknologi. Bapak Ibu saudara-saudara, zaman ini dihadapkan dengan hidup kemanusiaan kita saat ini di COVID-19 ini. Kita diperhadapkan dengan 4 kehidupan. Yaitu terjadinya individualisme, terjadinya materialisme, hedonisme, dan konsumerisme. Ketika dikatakan materialisme, segala sesuatu diukur dengan uang. Kalau dikatakan hedonisme adalah bagaimana untuk menyenangkan diri sendiri. Apalagi individualisme adalah urusan saya, sedangkan urusan Anda adalah urusan Anda. Ketika itu terjadi bagi kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudara, maka yang menjadi persoalan adalah manusia menjadi dikendalikan oleh apa yang di luar dirinya. Itu yang terjadi. Bukanlah seperti yang dikatakan pada firman Tuhan ayat yang 13, 15 sampai 19 dikatakan tadi bahwa kita adalah milik Kristus. Dan bukan lagi seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-12, segala sesuatu halal tapi aku tidak diperhamba oleh apapun. Ketika kita dalam hal ini adalah hedonisme, ketika kita mau memuaskan hanya kebutuhan, keinginan kita, sudah jauh daripada melihat manfaat daripada sesuatu, maka pada saat itu kita akan diperhamba oleh sesuatu itu. Bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu saudara-saudara? Coba kita renungkan. Banyak orang membeli sesuatu oleh karena dia tertarik, bukan karena kebutuhan. Banyak orang membeli sesuatu oleh karena ia tertarik dengan sesuatu tanpa mengetahui dengan detail manfaat daripada apa yang dibelinya. Itu terjadi. Banyak orang yang diperhamba oleh teknologi. Kenapa? Karena dia ingin menyenangkan diri sendiri dan dia tidak mau mengontrol diri ketika menggunakan teknologi. Itu diperhadapkan pada zaman saat ini. Sebagai contoh, saudara-saudaraku, ketika kita memiliki gadget, ketika kita memilikinya, apakah hati pikiran kita sudah hanya terfokus ke sana? Dan di setiap keadaan kita hanya menggunakan, memanfaatkan itu. Ketika kita makan, ketika kita mau tidur, ketika kita bersama dengan kawan-kawan, ketika dalam segala perjalanan, hanya hati dan pikiran bagaimana? Apabila misalnya dibuat puasa untuk tidak memegangnya dalam 1 hari. Kalau tidak ada yang mampu. Bagaimana perasaan kita? Apakah tetap nyaman? Hal ini mau dikatakan oleh firman Tuhan ketika itu memang halal. Memang sesuatu yang bisa dilakukan, namun jangan sempat diperhamba oleh apa yang sudah kita miliki tersebut. Saudara-saudara, banyak orang di dalam kehidupan saat ini sudah diperhamba oleh situasi. Sudah diperhamba oleh apa yang dia miliki, bukan memperhamba apa yang dimilikinya. Sudah dikuasai oleh yang dimilikinya, bukan lagi menguasai apa yang dimilikinya. Firman ini mau mengatakan kepada kita bahwa meskipun itu bisa kita lakukan, kita garis bawahi dulu sebentar. Meskipun itu bisa kita lakukan amanginang, namun kita harus sadar, sesadar-sadarnya bahwa kita adalah milik Tuhan, bahwa kita adalah anggota Kristus dan kita sudah menjadi bait Allah. Dan yang keempat dikatakan tadi bahwa milik diri kita bukan lagi milik kita. Artinya secara totalitas kehidupan kita, kehidupan orang yang percaya.
diatur oleh Kristus Yesus, dikuasai oleh Tuhan, sehingga Tuhanlah yang menjadi lebih utama dalam dirinya, bukan menjadi keinginannya. Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, firman kali ini dibuat sebuah gambaran tentang perempuan dan mencabulkan seorang laki-laki dan mencabulkan dirinya kepada perempuan cabul, yang menjadikan dia menjadi satu dengan itu dan tidak terpisahkan. Demikian kita, ketika kita dikuasai oleh apapun, apakah itu teknologi, ketika kita sudah dikuasainya, maka kita menjadi miliknya, bukan milik kita lagi, bukan milik Allah lagi. Oleh karena itu teknologi itu tidak berdosa. Memiliki alat-alat yang canggih tidak berdosa, dan memiliki segala apa fasilitas yang ada pada kita itu tidak berdosa. Namun yang mau dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara, kuasai itu menjadi untuk memuliakan Allah. Itu yang penting. Kuasai itu untuk memuliakan Allah. Jadikan itu melalui sarana yang ada sebagai memperlihatkan bahwa kita adalah milik Kristus. Tubuh kita adalah bait Allah, sehingga kita memuliakan Allah melalui apa yang diberikan Allah kepada kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini sangat tegas mengatakan bahwa jangan satukan dirimu dengan kecemaran, maka engkau akan cemar. Jangan satukan dirimu dengan apa yang menguasai hatimu, karena engkau akan menjadi miliknya. Namun satukanlah hatimu dengan Kristus yang empunya kekudusan itu, maka engkau akan menjadi milik Kristus. Saudaraku yang terkasih, melalui firman ini kita dipersiapkan, kita diingatkan untuk memuliakan Allah melalui apa yang kita miliki. Untuk memuliakan Allah melalui segala hal yang sudah diberikan Allah bagi kehidupanmu, kehidupan kita, kehidupan saya dan kita semua. Saudaraku yang terkasih, mari kita ingat bahwa tubuh kita untuk Tuhan, bahwa tubuh kita adalah anggota Kristus, bahwa tubuh kita adalah bait Allah, sehingga tubuh kita bukan untuk kita tapi untuk Tuhan. Muliakan Tuhan dan tergantungkanlah hanya kepada Tuhan. Karena ketika kita menggantungkan diri kita kepada keinginan kita, kepada apa yang ada di luar diri kita, maka tidak akan menjadi miliknya, bukan lagi milik Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari tetap hidup memperlihatkan kekudusan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu pada minggu ini kami diingatkan bahwa tubuh kami adalah bait Allah dan kami menjadi milik Kristus. Oleh karena itu ketika dunia menggoda kami agar menjadi larut di dalamnya, jadikan kami bisa menguasai diri, karena meskipun segalanya bisa kami lakukan, namun kami tidak mau diperhamba oleh apapun kecuali oleh Kristus Yesus yang mempunyai tubuh kami. Terima kasih Bapa, jadikan firman-Mu berakar, berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kembali kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 365B.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita ucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah Tuhan kita yang telah memberikan firman-Nya pada kita hari ini, agar kita mampu untuk mengendalikan diri dalam menghadapi teknologi. Segala sesuatu halal, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu hal, tetapi orang-orang percaya tidak boleh diperhamba oleh suatu apapun. Terima kasih bagimu ya Tuhan Allah kami, yang telah memberikan firman-Mu kepada kami. Kini kami akan mengendalikan diri kami masing-masing untuk menghadapi kemajuan teknologi yang sedang ada di dunia ini. Ketika negara kita dan gereja Tuhan kini sedang menghadapi tantangan berat akibat virus corona, Tuhan mengharapkan supaya kita boleh mengendalikan diri, memakai tubuh kita sendiri menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan demikian marilah kita mengendalikan diri kita masing-masing untuk berjalan pada masa adaptasi kebiasaan baru yang diterapkan oleh pemerintah kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian Tuhan, besoklah kami selalu berhogas di minggu